Dan saya juga belum ikut itu saya belum ikut IJDK kemarin. Iya, memang kebanyakan kader-kader ini kan, kader-kader kami ini itu rata-rata kalau ujian IJDK itu nanti mau naik jenjang atau mau ikut dauro, baru mereka buru-buru itu ujian IJDK. Bahkan kalau tidak salah kemarin kita ikut DM2 di Palopo kan, kita ujian IJDK itu kalau tidak salah satu hari, sudah di akhir-akhir kegiatan. Di akhir-akhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ending Alfasi. Sekarang kita bersama dengan Ahi Iqbal, kader kami Poso. Beliau menjabat sebagai Ketua Kebijakan Publik daerah Poso. Oke, pada hari ini teman-teman kita akan bertanya kepada Ahi Iqbal mungkin pengalaman atau kisah perjalanan beliau ketika mengikuti kegiatan TPN yang berlokasi di Manado. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ahi Iqbal mengenai pengalaman beliau ketika berangkat ke sana hingga pulang nanti. Apa kesan-kesan beliau gitu. Dan mungkin sebelum saya bertanya kepada teman-teman atau yang selalu mengikuti saya di channel ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen agar saya bisa terus mengunggah video-video yang baik-baik. Oke, kita lanjut. Kita akan bertanya kepada Ahi Iqbal. Pertanyaan yang pertama, apa itu TPN? Mungkin kepada Iqbal saya serahkan. Siap. Syukran. Baik. Ya, teman-teman sekalian, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah diperkenalkan nama saya tadi sama Effendi ya. Beliau angkatan saya, sama-sama kita yang dua di Palopo kemarin ya. Jadi, ya, teman-teman sekalian, TPN. Nah, berbicara terkait TPN. Apa sih itu TPN? TPN itu singkatan dari Training Pengkaderan Nasional gitu. Yang di dalam kegiatan itu digabungkan dari kegiatan DPMK dan kegiatan TFV itu menjadi include jadi satu kegiatan. Makanya lahirlah namanya TPN atau Training Pengkaderan Nasional. Nah, dulu itu belum ada namanya TPN. Kalau kita berbicara masa lalu, nah itu namanya kalau nggak salah itu DPMK, dia terpisah ya, DPMK dan juga TFI, Training for Instructor. Nah, hadirnya TPN ini itu kemudian menggabungkan dua kegiatan tersebut menjadi satu kegiatan, namanya TPN. Nah, sebelum lahirlah TPN itu dulu namanya kalau nggak salah TPD, Training Pengkaderan Daerah. Jadi naik lagi satu tingkat namanya TPW, Training Pengkaderan Wilayah. Nah, karena banyak beragam peserta yang ikut dari berbagai macam daerah, makanya lahirlah TPN atau Training Pengkaderan Nasional yang notabene-nya seluruh daerah Indonesia seperti itu. Itu kayaknya. Pertanyaan kedua? Oh iya. Masya Allah. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai apa sih itu TPN. Tadi sudah dijelaskan. Mungkin pertanyaan yang kedua ini Ahi Iqbal. Nih, kita akan bertanya, kenapa sih harus TPN? Gitu. Baik. Dan kenapa antum memilih untuk ikut TPN? Gitu. Karena ada mungkin banyak kegiatan-kegiatan kami selain TPN, tapi kenapa harus TPN gitu? Ya, insyaallah. Siap, syukran ya. Jawab sekarang lagi nih. Ya, silakan. Ya, makasih. Nah, kenapa sih harus TPN dan kenapa saya memilih untuk ikut TPN? Jadi jawabannya seperti ini. Sebenarnya memang niat saya besar sekali untuk mengikuti kegiatan terpisah. Jadi DPMK dan TFI. Karena niat saya seperti itu. Karena saya mau itu jenjang saya di kami itu memang tuntas ya, dari waktu dan pemikiran memang tuntas gitu. Karena kan TPN kan digabung itu kan. Memang kemarin memang saya lebih berat untuk mengikuti DPMK dulu. Setelah saya ikut DPMK maka saya ikut lagi yang namanya TFI. Nah, kenapa
mungkin ini kan takdir Allah juga kan sampai saya mengikuti TPN. Sebenarnya memang TPN ini memang menjadi apa ya, belum ada, saya tidak menginginkan untuk ikut TPN karena memang ada beberapa kendala di daerah yang kemudian memilih saya untuk ikut TPN gitu, seperti itu. Luar biasa, sangat luar biasa. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih, kita akan bertanya, coba ceritakan suka dan duka mungkin ketika Akhi Iqbal berangkat ke sana, dari mungkin awalnya mendaftar, kemudian penugasan yang diberikan dari panitia di sana, hingga Akhi bisa berangkat ke Kota Manado gitu. Pasti sangat seru nih. Coba kita ini penuh dengan luka dan air mata ini. Jangan lupa di subscribe ya. Jadi begini teman-teman sekalian, sejarah ya. Sejarah. Nah, sebelum itu mungkin salam dari Poso ya, kita dari Poso ini kita channel. Salam dari Poso. Dari Poso, kita dari Poso. Salam dari Poso. Salam dari Poso. Jadi begini teman-teman, sejarah saya mengikuti TPN ini ya. Pertama memang kemarin memang saya niat awal saya itu saya tidak berat di TPN ini, saya tidak ada niat saya untuk ikut TPN. Nah, cuman kemarin pas saya buka grup itu, grup di ya Kamda Poso ya, grupnya kita negarawan itu, banyak sekali teman-teman yang daftar gitu kan. Banyak sekali, ada bendahara, kaderisasi sekarang, kemudian ada juga Petunda, dan juga beberapa senior yang lainnya itu daftar ikut TPN. Makanya saya memilih, saya lihat ini teman-teman ini cepat sekali ini jenjangnya, saya harus ikut kayaknya ini. Memang awalnya itu saya ikut-ikutan karena saya melihat ini kalau saya tidak ikut maka saya ketinggalan jenjang ini gitu kan. Makanya saya tapi saya belum daftar. Nah, ada kemarin saya diamanakan untuk jadi relawan ya. Saya diamanakan kemarin jadi relawan di mana, di Palopo. Ada kemarin saya berangkat itu banjir di Palopo. Saya jadi relawan di sana selama kalau nggak salah sekitar 10 harian saya jadi relawan di sana. Jadi ini hati saya ini kayak apa ya, kayak berat sekali nih kan, mau daftar tidak ini ya. Tapi saya lihat di grup sudah sekitar 50 orang yang masuk itu, dan sebagiannya juga ada dari Kamda Poso yang masuk. Saya bilang bagaimana ini, sampai saya hitung di jari nih, ikut tidak jadi angka yang kelima ikut, jadi kayaknya ikut aja ini, saya bilang ikut aja. Saya daftar, pas saya daftar tiba-tiba langsung apa ya, namanya kalau nggak salah Kak Devi kayaknya ya, mungkin admin di TPN itu kan ya. Ternyata saya daftarnya itu malamnya sudah penutupan. Jadi saya daftarnya kalau nggak salah ya sekitar jam berapa, jam 5 gitu kan, 5 sore kan. Nah, malamnya sudah penutupan itu. Penutupan TPN. Saya daftar, sudah masuk di grup. Nah, jadi kemudian harinya itu masuk ke tahap ini kan, tahap pemberkasan dulu kan, Nah, di tahap pemberkasan itu diminta sertifikasi IJDK. Jadi kalau kita di kami itu ada namanya sertifikasi IJDK, gitu kan, indeks jati diri kader. Kira-kira ini kader ini siap tidak naik jenjang gitu kan. Saya juga belum ikut itu Saya belum ikut IJDK kemarin. Iya, memang kebanyakan kader-kader ini kan, kader-kader kami ini itu rata-rata kalau ujian IJDK itu nanti mau naik jenjang atau mau ikut daurah, baru mereka buru-buru itu langsung ujian IJDK. Bahkan kalau nggak salah kemarin kita ikut DM2 di Palopo kan, kita ujian IJDK itu kalau nggak salah satu hari ya sudah ya di akhir kegiatan. Ya, Masya Allah saya bilangin. Nah, jadi tiba-tiba saya juga masih di Palopo kan kemarin, saya masih di Palopo. Nah, saya chat ke instruktur di Poso kan, namanya Kak Koyim, antum kenal kan? Iya, saya chat Kak Koyim, saya kenal. Antum kenal, saya juga kenal. Iya. Ini tidak fokus ini. Jangan lihat ininya, tapi lihat asiknya saja. Iya. Nah, jadi gini. Kemudian saya chat nih Kak Koyim, saya bilang, Kak, saya Kak mau ikut TPN ini Kak. Tapi saya nggak paham apa TPN ini Kak. Karena memang saya daftar itu, saya tidak tahu ini TPN ini kegiatan apa. Coba ini kegiatan kami, dia lebih kena ini maksudnya daurah apa sebenarnya. Saya nggak paham kan sama sekali kan. Yang saya paham hanya DPMK dan TFI, gitu kan. Saya bincang-bincang dengan instruktur. Dia kasih pemahaman, dia bilang ini TPN ini gabungan dari kegiatan DPMK dan
TFI agar untuk mempermudah mungkin dari segi biaya atau tenaga kan, itu kan daripada itu tadi DPMK yang terpisah butuh waktu yang lama lagi gitu kan. Ya. Tiba-tiba saya bicara sama instruktur, saya bilang, Kak, ini saya mau ujian IJDK ini Kak, tapi karena saya mau ikut TPM ini Kak. Nah, jadi ditanya balik, Iqbal di mana? Saya bilang, saya masih di Palopo ini Kak. Iqbal di Palopo, sementara mau ujian IJDK bagaimana nih? Saya bilang, bagaimana ini Kak? Itu Kak Koyumnya posisi di mana? Di Poso dia. Oh, di Poso. Di Poso. Jadi bincang-bincang dengan Kak Koyom, saya bilang ini kalau saya tidak dikasih ujian ini, ya maka saya tidak akan jadi ikut ini. Saya bilang begitu. Karena ya kalau saya dikasih ujian IJDK saya akan ikut. Tapi kalau tidak ya saya tidak ikut. Saya bilang begitu. Nah, antum bayangkan saya ujian IJDK. Ujian IJDK. Saya ujian itu lewat ini kita video call sama murabbi saya. Video call. Jadi kebetulan murabbi kan di Poso. Nah, kita video call dengan murabbi saya. Antum bayangkan saya ujian sementara teman-teman lain ini di posko bungkus apa? Sembako. Saya ujian IJDK di situ. Antum bayangkan. Iya. Luar biasa. Jadi sambil ini sambil bungkus sembako, nah saya juga ujian situ. Luar biasa. Jadi pembahasannya agak lari gitu. Jadi saya sengaja, saya lebih suka ujiannya kayak gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari murabbi yang susah, saya tinggal mering sedikit gitu ya. Nah, itu pengalaman saya ujian IJDK kan. Jadi alhamdulillah pemberkasannya ya saya buat pemberkasannya dan pas pada saat hari terakhir pemberkasan itu saya sudah down, saya nggak usah ikut ini kelihatan kayaknya saya semangat sih. Saya telepon karena saya surat kan dia kan harus ada ini kan surat rekomendasi dari PW. Karena kan dia kan harus ada orang itu didelegasikan oleh PW. Nah, saya telepon ketua BP sekarang kan sudah BPK kan. Jadi saya telepon, dia bilang Iqbal sudah dapat rekomendasi dari murabbi. Saya bilang sudah Kak. Makanya saya dibuatakan itu rekomendasi dari PW. Nah cuman begini cuman ada beberapa hal yang sangat lucu sekali. Ini murabbiku kan Mas Tris. Anda tahu Mas Tris? Iya, tahu sekali, luar biasa. Iya. Nah, jadi ini Mas Tris ini apa kalau bahasa Poso bisa dibilang namombing gitu. Jadi saya dia kirim surat sertifikasi IJDK atau kelulusan IJDK, tapi tidak ada nilainya. Jadi dia share sama saya kan, ini Iqbal ini antum surat kelulusan IJDK. Saya share langsung sama Karezi, dia kan ketua BPK Sulteng. Nah, Karezi bilang, ini Iqbal, antum serius ini mau ikut TPN? Saya bilang, iya Kak, antum sudah ujian? Sudah Kak, ini antum ujian tapi tidak ada nilainya. Saya bilang, bagaimana ini Kak? Saya bilang, terpaksa banyak dispensasi yang diberikan sama saya. Alhamdulillah. Nah, itu kisah perjalanan saya. Ketika berangkat, ketika mau berangkat, suka dukanya itu. Ya, ketika saya berangkat kemarin. Nah, jadi ada beberapa hal yang membuat saya itu sedih sekali ya. Yang pertama memang saya merasa antum tahu kan saya di Kambi kan. Dulunya saya dari mana kan? Iya. Antum tahu kan sejarah saya kan. Saya dulu itu sebelum saya berkecimpung di Kambi, saya anak hijau hitam ya. Antum nggak usah kita cuma apa itu hijau hitam. Antum tahu kan? Sang hijau hitam kini kembali kibarkan panji kemenangan, sang hijau hitam tak pernah tertarik itu kan. Itu lagunya. Bahasa itu lagunya. Saya masih jadi sebelum saya dulu kan dari hijau hitam. Bahkan awal saya masuk kuliah itu sampai semester 7 ya, saya di hijau hitam. Saya kalau nggak salah lalu saya sekjen gitu. Tapi memang ya ini adalah jalan-jalan hijrah saya di Kambi. Alhamdulillah. Saya masuk di Kambi kan semester 7 kan. Bahkan kita ikut DM3 kemarin DM3. Bahkan kita ikut DM2 kemarin kan belum cukup umur ya. Karena karena persyaratan ikut DM2 itu ya 6 bulan. Sementara kita baru berapa? Baru 1 bulan. Enggak, 2 bulan kayaknya. 3. Kenapa 3 di sini? Ini yang jawab di sana ya, orang luar. Ada kamera ini jawab. Kayaknya enggak salah 2 bulan lebih lah ya kita ikut kemarin. Oh iya, 2 bulan lebih lah kita ikut DM2 kemarin karena beberapa hal yang enggak tahu kenapa kita belum pantas tapi sudah diinginkan. Dan kemarin saya ikut DM2 kemarin saya ketua angkatan toh? Oh iya, ketua angkatan di DM2 Palopo. Iya, saya ketua angkatan juga teman-teman. Masya Allah memang kayaknya bakat saya di situ kayaknya ini.
saya ikut penugasan esai kan penugasan susah sekali ya. Iya. Penugasannya itu esai, kita buat esai, tapi esainya itu apa ya? Dua, karena dua judul ya. Jadi yang pertama metodologi pendidikan, baru yang kedua itu apa metode. Ini tentang kekamian lah. Jadi dua esai yang kita buat. Saya sudah patah semangat kan. Tapi sebenarnya yang membuat saya lebih semangat itu teman saya yang dari Palopo itu ikut juga guys ya. Ikut juga TPN. Nah, makanya sama-sama kita berjuang dalam penugasan dan sebagainya. Kita urus semua itu dan alhamdulillah beliau kalau nggak salah itu Irwan dia tiba di Poso itu jam berapa dia tiba di Poso? Dia tiba di Poso itu kalau nggak salah hari Senin, kalau nggak salah itu hari Minggu dia tiba di Poso itu kan. Karena kita berangkat ke sana kan hari Selasa. Dia tiba di Poso sudah. Nah, jadi saya ini bingung ini bagaimana ini? Karena kalau kita bicara dari hati ke hati nih kan. Iya. Sebenarnya saya itu berat itu kemudian ingin membatalkan itu TPN-nya. Kalau kita bicara dari hati ke hati karena sejujurnya niat saya bukan ke situ. Karena niat saya itu sebenarnya saya mau ikut DPMK. Setelah saya ikut DPMK, maka saya ikut DM3. Nah, TFI ini ataupun training for instructor ini saya belum lanjut ke situ. Karena harapan saya ikut dulu DPMK, baru saya ikut DM3. Setelah DM3, maka saya ikut lagi yang namanya TFI. Ya. Nah, jadi jadi tamu saya dari Palopo sudah datang di Poso. Dia sudah bersemangat sekali. Saya bilang, baru posisinya mau berangkat besok. Ya. Saya PPDH itu masih kotor. PDH nasional. Iya. Masih basah karena hujan ini kan saya jemur. Iya. Kemudian hujan saya lupa angka. Jadi hujan. Saya bilang ini bagaimana ini tidak semangat saya ini ikut ini kan. Posisinya pakaian sama basah ini. Dari celana dan semua basah semua pakaianku. Saya bilang terus saya ikut kayaknya ini. Posisinya lagi saya tidak mau ikut, tapi sudah ada tamu saya dari Palopo ini. Iya. Sudah ada, jadi saya di situ ada beberapa bisikan-bisikan dari setan kan. Dia bilang begini, Iqbal, ada yang satu yang sebelah menjauh. Iya. Mungkin terungkas nama, mungkin setan tramret lah. Dia bilang begini, Tramret, ya. Iqbal, ya saya jawab, antum tak usah ikut. Kenapa? Iya, posisinya pakaian antum basah semua. Saya jawab, iya juga ya. Yang sebelah kanan itu mungkin yang baik-baik mengatakan begini. Antum ikut Iqbal. Kenapa? Karena tamu antum sudah ada, tidak baik. Ingat, ada tamu antum dari Palopo. Kalau antum tidak jadi ikut, bagaimana nanti nama baiknya antum di sana? Luar biasa. Saya bilang, iya juga. Saya bingung nih, bagaimana saya cari celah ini supaya ini Irwan ini bisa berangkat dan saya bertahan di Poso. Saya tidak ikut, begitu kan? Nah, kemudian pas paginya kita jalan cari tiket di MSL, tanya, Mas, kira ada tiket ini Oto mau berangkat ke Manado? Nggak ada kayaknya Mas. Cari terus, tidak dapat Oto Havers. Iya. Nah, tapi Oto Havers ini tidak ada yang dari Poso ke Manado. Adanya itu dari Palu ke Manado. Nah, kita bingung sekali. Saya bilang, saya mau kemana? Saya bilang, nah itu sudah berat hati saya tidak ikut ini karena pakaian saya belum isi pakaian itu. Nah tiba-tiba setelah itu saya telepon saya ketua PW namanya Kandi Ahmad, luar biasa beliau. Saya telepon beliau, saya bilang ini Kandi, kayaknya saya tidak jadi ikut ini, saya tidak semangat sih. Beliau marah saya, antum tidak jadi ikut antum ini begini, antum ingat, antum harus, karena harapan antum ini harapan Kanda Poso. Iya. Jadi geli leher saya. Antum itu harapan Kanda Poso. Saya bilang, ini kayaknya gila sekali leherku, saya bilang ini. Nah, jadi dapat penguatan dari ketua PW. Nah, dia bilang antum harus berangkat, Pak. Makanya saya kuatkan hati saya merenung di situ kan. Saya sholat hajat, saya merenung. Saya bilang, ya Allah, perbaiki niat saya, ya Allah. Jangan sampai niat saya ini untuk ikut TPN hanya gaya-gayaan atau hanya sekedar untuk menuntaskan jenjang atau apalah. Saya bilang, perbaiki niat saya, ya Allah. Sudah. Pas besok pagi mau berangkat ini kan. Iya. Saya belum pesan Oto MSL, karena sudah baku calling dengan instruktur di Palu. Nanti kita baku dapat di Toboli. Ya, karena ya tidak ada kan Oto ke Manado kan. Jadi kita baku dapat di Toboli. Nanti kita tinggal transit ke sana, naik ke Manado seperti itu. Nah, tiba-tiba paginya itu ditanya kan, ada Irwan, dia bilang, Iqbal, kita mau jadi berangkat betul ke Manado ini? Saya bilang, iya.
kita berangkat ini, saya bilang begitu. Saya kasih kuat hatinya karena sudah semangat dia. Posisinya dia juga lihat secret LDK ini. Iya. Ambil semua ini barang-barangnya ini. Jadi tiba-tiba pas paginya datang ketunda saya datang, ya, bilang begini. Karena kan beliau mau pergi juga kan. Karena kan kesepakatan itu kita mau ikut TPN itu 3 orang, ketumda, saya dari kebijakan publik dan bendahara Kamda. Nah tiba-tiba ketumda hampiri saya, dia bilang begini, Iqbal siap Kak ketumda, antum sudah isi semua barang-barangnya antum, pakaian apa sudah pakai ketumda. Tiba-tiba harus dibilang begini, dia hampiri saya, contoh antum Iqbal ya, antum Iqbal, saya ketumda. Iqbal ya pakai ketumda, antum berangkat ya. Saya bilang begini, siap, saya berangkat. Saya bilang, pakai ketumda kenapa bilang begitu? Iya, antum berangkat. Iya, saya bilang, saya berangkat. Iya, saya kayaknya tidak bisa berangkat ini, saya sakit. Saya langsung begini. Saya bilang, kenapa begitu pakai ketumda? Iya, saya sakit, saya malamnya saya demam. Saya bilang, ini antum ini kayaknya. Dia kasih semangat saya, dia bilang, iya. Antum bisa, Bang. Antum bisa. Saya bilang, dia kasih semangat saya bilang pakai tunda. Andaikan kalau antum bilang ini kemarin malam, ya bisa jadi batal kayaknya ini. Bisa jadi batal ini saya bilang itu. Bisa jadi batal. Cuman tiba-tiba kayaknya ini kan takdir Allah juga kan, takdir Allah juga kan. Makanya dia kasih kuat saya, dikasih penguatan. Saya bilang, iya, saya siap berangkat. Jadi kapan saya berangkat? Jadi kita mau naik apa ini? Karena oto tidak ada yang dari Palu ini, tidak ada yang dari Poso. Saya bilang gitu. Antum siap-siap semuanya, pakai tunda luar biasa. Antum semua siap-siap, isi semua pakainya antum saya antar ke Toboli. Saya bilang, luar biasa ini penghargaan untuk anak ini, saya bilang ini kan. Diantar ini kan. Jadi kita diantar. Jadi kita 3 motor ke sana. Saya dan Ketunda. Tamu dari Palopo itu dia dengan Ketunda dan Misioner, Mas Trisno. Kalau Ufitri dengan Janatul Ma'wah, kita diantar sama-sama. Perjalanan ke sana. Apa antum tanya nih terkait perjalanan? Perjalanannya mungkin kan kalau dari teman-teman kan belum tahu dari Poso ke Toboli itu berapa jam gitu. Siap. Jadi sudah baku nego kan, kalau bahasa Poso baku nego. Jadi kita bicara dengan instruktur di Palu, nanti kita baku dapat di titik Toboli situ, perempatan Toboli gitu kan. Nah, penyampaian dari instruktur di sana harus cepat-cepat karena jam 1 itu sudah masuk Oto Havers itu di Toboli. Ini kita berangkat jam 10 ini, jam 10. Kita kalkulasikan ini. Usahakan tolong sampai di sana sebelum jam 1 supaya kita tidak ketinggalan mobil kan, gitu. Iya, betul. Jadi kita berangkat ke sana. Baku bonceng kan. Pas berangkat ada beberapa hal yang terjadi ya. Nah tiba-tiba tali gasnya putus, ya kita bilang sudah pasrah kan, bagaimana solusi yang terbaik ini saya bilang. Nah di situ pengalaman saya setelah saya hijrah, gitu kan, saya bonceng akhwat pertama.